Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang membuat agama Islam kuat, maju dan berkembang karena umat Islam mengamalkan dua wasiat dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Begitu juga yang membuat TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya kuat, maju dan terus berkembang karena para ikhwan TKN mengamalkan 3 wasiat dari mursyid kita Abah Anom, yaitu amalan harian yang berupa zikir La ilaha illallah sebanyak 165 kali. Yang kedua, amalan mingguan yaitu khotaman, dan amalan bulanan yaitu manakiban. Rasulullah sudah meninggalkan kita dan Abah Anom juga mursyid kita sudah meninggalkan kita. Jadi para ikhwan memegang teguh ajaran Nabi Muhammad SAW yang sudah almarhum, juga memegang teguh amanah mursyid kita Abah Anom yang juga sudah wafat. Kalau sepeninggalan Nabi Muhammad SAW ada yang mengaku menjadi penerus Nabi atau mengaku Nabi, maka dipastikan dia adalah Nabi palsu. Begitu juga sepeninggalan Abah Anom mursyid kita yang ada yang mengaku sebagai penerus Abah Anom, maka dipastikan dia adalah mursyid palsu. Ada 3 kekuatan dari amalan yang diwariskan oleh Abah Anom. Kekuatan yang pertama yaitu kekuatan amalan zikir harian untuk menguatkan kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan mingguan yaitu khotaman. Ada kekuatan untuk kita menghubungi atau berhubungan dengan ruh-ruh para aulia, para mursyid-mursyid torekoh. Dan yang ketiga, kekuatan amalan dari manakiban, yaitu memberi kekuatan berhubungan kita kepada hablum minanas. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berhubungan dengan Allah dan manusia. Hablum minallah dan hablum minanas. Ini cuplikan penjelasannya, mari kita simak. Peran kita, tanggung jawaban kita sekarang, karena kita hidup di zaman yang sekarang ini, pasca mereka sudah nggak ada lagi, adalah tidak lain hanya mengamalkan dengan penuh keyakinan dan istiqamah. Pertama zikrullah, khataman dan manakiban. Itu yang diamanahkan kepada kita oleh penguasa Abah Anom, dan itu tanggung jawaban kita, bukan yang lain. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, saya kira sampai ke hari ini ramai di antara kita udah memahami fadilat, kemuliaan, kebesaran, manfaat dan juga kepentingan ketiga-tiga amaliyah ini. Kita udah faham, tidak perlu kita bicarakan pada hari ini lagi. Terlalu banyak rahsianya dalam ketiga-tiga ini, terlalu banyak manfaatnya dan terlalu banyak ubatnya bagi kita dalam ketiga-tiga amalan ini. Cuman satu aspek yang mungkin kita boleh faham dari ketiga-tiga jenis amaliyah ini adalah ketiga-tiga amaliyah TKN ini mempunyai kekuatan dan tujuan penghubung. Artinya apa? Artinya amaliyah ini menghubungkan kita dengan Allah dan dengan segala ciptaan Allah, terutama sekali manusia. Itu yang kita sering mengatakan apa? Wa dhuribat alaihimul dhillatu wal maskanatu aynama thuqifu
illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan an-nas, dengan manusia. Ini dua hubungan penting yang kita harus pandai dan perlu jaga. Hubungan dengan Allah dan dengan manusia dalam hidup kita. Ini kedua-dua hubungan, cara menjaganya ada dalam ketiga-tiga amalan ini. Contohnya, yang pertama, zikrullah. Itu menghubungkan kita dengan Allah. Itu langsung. Baca aja Miftahus Sudur. Bagaimana pengarang sahabat itu menjelaskan zikrullah itu menghubungkan kita dengan Allah. Baca ada di Miftahus Sudur. Yang kedua, khataman itu menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para masyayikh. Dan manakiban itu menghubungkan kita dengan manusia. Izinkan saya memberi sedikit penjelasan tentang ketiga-tiga perkara ini. Yang pertama, zikrullah itu yang paling penting. Dalam apa sahaja tariqah, zikrullah itu adalah yang paling penting dan dasar. Apa sahaja tariqah, baik Qadriyah, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Tijaniyah, Syadziliyah, apa saja tariqah, tidak ada yang lebih dasar daripada zikir. Kerana itu ma'bud. Itu yang zikrullah itu tujuannya ma'bud, ya, yakni Allah. Jadi ada yang bahasa Arab, ada pepatah mengatakan at-turuq muta'addidah wal ma'bud fiha wahid. Tariqah itu banyak sekali, namun kesemuanya itu menyembah yang satu. Jadi zikrullah itu menghubungkan kita dengan Allah. Dalam khataman pula, cuba kita perhatikan, kita mulakan dengan 7 tawassul yang menghubungkan ke-7 Fatihah ini, menghubungkan kita langsung dengan seluruh manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke mereka yang hidup sampai hari kiamat. Hubungan antara kita dengan mereka walaupun mereka yang sudah tidak ada dijaga dalam khataman. Lihat dalam khataman bagaimana kita diajar menjaga hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat-selawatnya yang diulangkan, sekali baca 500 kali. Siapa yang hendak experience ikut khataman tam, ulang selawatnya, itu menghubungkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apabila kita membaca baik Ilahatul Imamul Mukarram Syekh Ahmad Bakir dan yang lain-lain, semua itu menghubungkan kita dengan para masyayikh. Jadi dalam khataman itu ada kekuatan penghubung kita dengan manusia. Kalau tadi dengan Allah, tapi ini dengan manusia khusus, terutama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para masyayikh. Maka dalam manakiban pula, dan contohnya juga antara lain yang bisa kita perhatikan dalam khataman itu, ia juga menghubungkan kita dengan amalan para anbiya, itu pun manusia juga. Contohnya kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, itu adalah doa Nabi Yunus. Jadi kita tak putuskan amalan Nabi Yunus. Jadi dengan para anbiya, dengan Nabi Muhammad, hubungan kita dengan para masyayikh. Dan akhir sekali, amaliyah manakib, seperti mana yang telah diatur oleh guru mursyid kita. Manakib itu adalah amaliyah yang harus dilaksanakan 1 bulan sekali dalam satu majlis yang formal, yang dihadiri oleh semua ikhwan kait hari ini. Dan nanti di akhir jamuan pula, jamuan, ya, diberikan. Itu sebenarnya mengukuhkan silaturahmi, ada aspek sosialnya di situ dengan manusia. Lihat dalam tambih bagaimana diajarkan kita berinteraksi dengan manusia. Bagaimana sebelum kita memulakan manakib, kita membacakan Fatihah-Fatihah untuk arwah, hubungan kita dengan manusia umum juga.
Kalau manakib itu enggak ada aspek hubungan keinsanan dalam satu majlis yang formal itu, maka manakib mungkin dijadikan amalan seperti selepas zikir aja. Nah, jadi kita lihat bahawa selain daripada tadi yang saya bicarakan tentang zikrullah, manakib, khataman, ini ada rahsia, itu terlalu banyak. Tetapi ini 3 aspek ini sebenarnya adalah hikmah. Hikmah yang kita harus faham. Jadi penting bagi pengamal TQN itu melestarikan zikrullah, melestarikan khataman, dan melestarikan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang dapat kita pegang bersama. Terutama sekali kita sekarang berada di era atau di zaman pasca pengarasa Abah Anom. Dengan semuanya yang telah mengambil alih pimpinan yang baru, dengan peserta-peserta yang mengikuti manakib yang baru. Kita pun di Singapura begitu juga. Sudah setahun kita dapat melihat generasi baru, generasi muda yang alhamdulillah dalam rombongan saya ini ada sebahagian besar daripada mereka yang bersama saya hari ini, mereka akan meneruskan apa yang kita buat hari ini.